Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia dengan nomor induk mahasiswa 204-22050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah asesmen pembelajaran yang berjudul Ranah Afektif pada pertemuan ke-6. Yang pada pertemuan ke-6 ini menjelaskan tentang penilaian ranah afektif atau affective domain. Ada 5 kategori tujuan afektif yang dikemukakan, yaitu ada penerimaan atau receiving, pemberian respon atau responding, menilai atau value, dan pengorganisasian atau organization, dan characterization atau internalisasi atau internalizing. Nah, penjelasan lebih mendalam dari 5 kategori tujuan afektif dalam proses perubahan perilaku, membentuk perilaku baru yang menjadi kebiasaan atau habit hidup sehari-hari dapat diceritakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerimaan atau receiving, itu terjadi ketika siswa melihat atau menerima rangsangan stimuli dari luar. Dalam tahap penerimaan, siswa menyadari atau merasakan keberadaan ide-ide, materi, atau fenomena dan bersedia untuk menerimanya. Atau receiving describe the stage of being aware of or sensitive to the extent of certain ideas, material, or phenomena and being willing to tolerate them. Itu contoh perilakunya itu seperti siswa pertama melihat orang membuang sampah sembarangan. Siswa masih bersikap pasif, yaitu hanya melihat atau mendengar tanpa memberi respon apapun. Nah, yang kedua itu ada responding. Responding itu terjadi jika siswa terlibat aktif dalam menggapai apa yang dilihat atau dirangsang dari luar. Responding refers to a commitment in some small measure to the idea, material, or phenomena involved by actively responding to them. Responding mengacu pada komitmen terhadap ide-ide, materi pembelajaran, atau fenomena yang melibatkan mereka untuk aktif menanggapinya. Respon berbentuk positif atau respon berbentuk negatif. Respon melibatkan Eh, Respon positif terjadi jika siswa mengikuti apa yang diharapkan dari pemberi rangsang atau pendidik. Contoh sikap yang menunjukkan respon positif adalah seperti mematuhi, mengikuti, menanggapi. Nah, dalam konteks pembentukan sikap sehari-hari, ini misalnya ketika guru menyuruh siswa untuk mengambil dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, siswa yang memberi respon positif akan mengambil dan membuang sampah sesuai dengan perintah guru. Cartwell menjelaskan valuing means being willing to be perceived by others as value certain ideas, material, or phenomena. Menilai atau value berarti kesediaan menghargai hal-hal yang penilaian terjadi ketika seseorang sudah memberi respon positif atau afektif level 2. Kemudian dilanjutkan dengan mulai menilai kelebihan dan keburukan. Value positif dilakukan dengan memberi dukungan, menghargai pendapat, ide dalam kasus pembiasaan perilaku pembuang sampah. Siswa mulai menilai baik jika membuang sampah pada tempatnya dan menilai buruk jika ada orang yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada pengorganisasian. Terjadi ketika siswa dihadapkan pada beberapa pilihan yang sama beratnya, maka akan muncul sikap baru yang konsisten. Cartwell menyatakan organization involves relating the new value to those on already holds and bringing it into a harmonious and internally consistent filosofi. Organisasi berkaitan dengan nilai baru yang sudah dipegang, nilai yang membawanya ke sebuah filsafat yang harmonis dan konsisten secara internal. Nah, pada kasus ini, jika siswa yang sudah memberi penilaian positif pada tugas pembuangan sampah pada tempatnya, tiba-tiba ada pengaruh dari luar yang mengajaknya untuk membuang sampah sembarangan, maka dalam diri siswa tersebut muncul perang batin antara iya atau tidak, sehingga perlu pengorganisasian sikap atau perilaku. Nah, tingkat pengorganisasian membutuhkan banyak pertimbangan positif dan negatif sebelum sikap atau perilaku membuang sampah pada tempatnya menjadi pola atau kebiasaan.
Jika siswa lolos pada tingkat ini, maka tingkat terakhir dari perilaku afektif adalah internalisasi. Itu. Nah, yang kelima itu level terakhir dari kompetensi efektif adalah karakterisasi atau internalisasi. Nah, Cartwell menyatakan characterization by value or value set means acting consistently in accordance with the value the individual has internalized. Karakterisasi adalah nilai sikap telah menjadi tindakan yang konsisten atau telah diinternalisasi menjadi nilai-nilai individu yang permanen. Internalization refers to the process whereby a person affect toward an object base, where the effect is internalized and consistently guides or control the person behavior, or sales and Glasgow. Internalisasi mengacu pada proses di mana seseorang bersikap terhadap suatu objek, di mana sikap tersebut diinternalisasikan dan secara konsisten memandu atau mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya ada lanjutan karakteristik ranah afektif. Yang ketiga itu ada konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan penelitian diri. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada nilai. Nah, menurut Rakech tahun 1968, nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan buruk. Yang kelima ada moral. Moral itu berkaitan dengan perasaan salah satu benar terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri dan berkaitan perasaan dengan orang lain. Misalnya seperti membohongi orang lain atau melukai orang lain, baik fisik maupun psikis gitu. Selanjutnya ada moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan pada seseorang. Nah, pengukuran ranah afektif. Nah, menurut Anderson 1980 ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama ada metode observasi, yang kedua ada metode laporan diri. Nah, penggunaan metode observasi didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologis pada seseorang. Nah, metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan seseorang adalah dirinya sendiri. Namun, metode ini menuntut kejujuran dalam mengungkapkan karakteristik afektif diri sendiri pada diri sendiri. Pengembangan nilai aspek afektif itu tuh cara membuat pengembangan penilaian aspek afektif itu tuh yang pertama itu membuat kisi-kisi instrumennya dahulu, dan yang kedua menulis instrumen, yang ketiga ada menentukan skala pengukuran, keempat ada menentukan pedoman penskoran, kelima ada menelaah atau validitas isi instrumen, yang keenam ada melakukan uji coba instrumen, yang ketujuh ada menganalisis hasil uji coba, yang ke-8 ada memperbaiki instrumen, yang ke-9 ada melaksanakan pengukuran, yang terakhir ada menafsirkan hasil pengukuran. Seperti itu. Nah, instrumen sikap. Definisi konseptual atau sikap merupakan kecenderungan merespons secara konsisten baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Definisi operasional, sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek. Dan cara yang mudah untuk mengetahui sikap peserta didik adalah melalui dengan seperti kuesioner, seperti itu. Nah, pengembangan instrumen sikap. Contoh indikator sikap terhadap mata pelajaran IPA. Itu membaca buku IPA, mempelajari IPA, melakukan interaksi dengan guru IPA, mengerjakan tugas IPA, melakukan diskusi tentang pelajaran IPA. Nah, contoh pernyataan untuk kuesionernya itu seperti saya senang membaca buku IPA, tidak semua orang harus belajar IPA, saya jarang bertanya pada guru tentang pelajaran IPA, saya tidak senang pada tugas pelajaran IPA, atau saya berusaha mengerjakan soal-soal IPA sebaik-baiknya. Nah, instrumen minat, definisi konseptualnya itu minat adalah
Keinginan yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong individu berusaha mencari objek, melakukan aktivitas, dan keterampilan untuk tujuan memperoleh kepuasan. Definisi operasional. Minat adalah keingin rasa tahuan seseorang tentang keadaan suatu objek dan atau melakukan aktivitas tertentu. Nah, contoh pengembangan contoh indikator minat terhadap pelajaran eh, IPA, itu yang pertama ada memiliki catatan pelajaran IPA, berusaha memahami IPA, memiliki buku IPA, mengikuti pelajaran IPA. Nah, contoh pernyataan untuk kuesionernya itu seperti catatan pelajaran IPA saya lengkap, saya selalu menyiapkan pertanyaan sebelum mengikuti pelajaran IPA, saya berusaha memahami mata pelajaran IPA, saya senang mengerjakan soal IPA, atau saya berusaha selalu hadir pada pelajaran IPA. Seperti itu. Instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri itu bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Definisi konseptualnya itu, konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya. Definisi operasional konsep diri adalah pernyataan tentang kemampuan diri sendiri yang terkait dengan sesuatu hal. Eh, Contoh pengembangan instrumen konsep diri, contoh indikator konsep diri itu seperti memiliki mata pelajaran yang mudah dipahami, memiliki kecepatan memahami mata pelajaran. Nah, contoh pernyataan untuk instrumen itu seperti saya sulit mengikuti pelajaran matematika, saya mudah memahami bahasa Inggris, saya mudah menghafal suatu konsep, saya mampu membuat karangan yang baik, saya bisa bermain sepak bola dengan baik, seperti itu contohnya. Nah, instrumen nilai. Nilai seseorang pada dasarnya terungkap melalui bagaimana ia berbuat atau keinginan untuk berbuat. Nah, nilai berkaitan dengan keyakinan, sikap, dan aktivitas atau tindakan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan refleksi dari nilai yang dianutnya. Definisi konseptual. Nilai adalah keyakinan terhadap suatu pendapat, kegiatan, atau objek. Definisi operasional itu nilai adalah keyakinan seseorang tentang keadaan suatu objek atau kegiatan. Nah, contoh pengembangan instrumen nilai, contoh indikator nilai itu adalah seperti meyakinkan keberhasilan peserta didik, menunjukkan keyakinan atas kemampuan guru. Nah, contoh pernyataan untuk question tentang nilai peserta didik, yang pertama ada, saya berkeyakinan bahwa prestasi belajar peserta didik sulit untuk ditingkatkan. Nah, contoh keduanya, saya berkeyakinan bahwa kinerja pendidik sudah maksimal, seperti itu. Ada selanjutnya ada instrumen moral. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui moral peserta didik. Contoh indikator moral sesuai dengan definisi tersebut adalah memegang janji. Yang kedua ada memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas. Yang keempat ada memiliki kejujuran. Nah, pengembangan instrumen moral itu contoh pernyataan untuk instrumen moral itu seperti contohnya, bila saya berjanji pada teman, tidak harus menepati. Contoh yang kedua, bila menghadapi kesulitan, saya selalu minta bantuan kepada orang lain. Dan contoh ketiga, bila ada orang lain menghadapi kesulitan, saya berusaha membantu. Seperti itu. Ini adalah contoh skala instrumen penilaian afektif. Yang ini ada contoh skala Thurstone atau minat terhadap pelajaran IPA. Di sini ada pernyataan, saya senang belajar IPA, pelajaran IPA bermanfaat, saya berusaha hadir tiap ada jam pelajaran IPA, saya berusaha memiliki buku pelajaran IPA membuat ngantuk. Di sini diisi dengan ada 7, yaitu penjelasannya itu ada 1 sampai 7 itu, 1 itu membosankan, kedua itu sulit, ketiga itu sia-sia, eh, keempat itu ada menjemukan, kelima itu menyenangkan, ke lanjut ada ke mudah, lanjut ada bermanfaat atau menantang. Jadi di sini nanti diisi dengan sesuai dengan eh, apa namanya penilaian siswa terhadap minat terhadap pelajaran IPA di sini. Nah, selanjutnya ada contoh sikap terhadap mata pelajaran IPA. Di sini ada pernyataan pelajaran IPA bermanfaat, pelajaran IPA sulit, tidak semua harus belajar IPA, pelajaran IPA harus dibuat mudah, pembelajaran IPA menyenangkan. Jadi di sini nanti Ustaz didik apa namanya mengisi pernyataan ini dengan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Seperti itu. Selanjutnya ini contoh skala beda beda semantik. Semantik ada 7 pernyataan.